Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rian Syauki. NPM saya 130, 110, 190, 150. Saya dari pendidikan dokter 2019 dari Universitas Pajajaran. Saya akan menjelaskan dan membuat video tentang clinical skill lab minggu ketiga, yaitu cara menginjeksi. Oke, pertama-tama yang akan dilakukan. Pertama-tama kita akan menanyakan identitas pasien. Identitas pasien secara lengkap, dan kemudian kita menanyakan history takingnya sedikit. Itu dia alergi kepada obat tertentu atau tidak. Dan kita akan mengetes BMI dari pasien tersebut. Apakah dia pasien underweight, normal weight, ataupun overweight. Oke, untuk pertama-tama kita akan melakukan pengenalan pada alat yang akan digunakan. Oke, alat-alat yang akan digunakan adalah pertama-tama kita akan menggunakan Hansaplast untuk menutupi dari bekas dari suntikan tersebut. Kemudian kita memiliki alcohol swab untuk mensterilkan dari yang akan diinjeksi maupun alat-alat yang akan digunakan. Kemudian kita memiliki sarung tangan atau Hansun. Dan kita akan menggunakan obat yang akan digunakan ini. Nah, pertama-tama dari obat yang akan digunakan ini, kita mengecek pada obat ini apakah sudah expired atau belum, ataupun pasien tersebut memiliki alergi terhadap obat tersebut. Dan kita harus mengecek kondisi dari obat tersebut juga. Nah, kita memiliki pinset. Kemudian kita ada ampul. Ampul ini sudah terbuka. Pada umumnya ada yang tertutup, dan cara membuka yang tertutup tersebut itu dengan mematahkan lehernya tersebut. Tapi dengan mematahkannya dalam bentuk ini, dalam posisi ke dalam, sehingga yang bagian luarnya itu tidak terlalu dekat dengan badan kita dan tidak akan menyebabkan luka dari pecahan kaca tersebut. Kemudian kita memiliki disposal needle-nya juga. Untuk bila kita ingin menyuntik itu, kita harus mengganti dari jarum yang sudah kita pakai agar mengurangi dari infeksi yang bakal terjadi. Kemudian kita memiliki vial, dan kita akan menggunakan 3 jenis injeksi di sini yang sudah tertutup dengan needle guard. Ada yang 1 cc untuk dari intradermal, ada yang 3 cc untuk dari subkutan, dan ada juga 5 cc untuk intramuskular. Dan saya memiliki spesimen berupa kikil dari kulit sapi. Oke, pertama-tama yang kita akan lakukan yaitu kita harus mencuci tangan kita menggunakan 7 step agar tangan kita bersih. Kemudian kita akan menggunakan Hansun. Karena Hansun ini kekecilan, jadi anggap saja saya sudah memakai Hansun tersebut. Oke, untuk pertama-tama kita akan membawa obat ini. Nah, kemudian ditutup obat ini terdapat klip besi yang harus dibuka dengan pinset. Tapi sebelum kita membuka obat ini, kita harus membersihkannya dengan alcohol swab agar mensterilkan dari tutup tersebut. Oke, kita akan membersihkannya. Kemudian kita akan membawa suntikan dari 1 cc tersebut untuk intradermal. Dan kita akan menggunakan pinset untuk membukanya. Oke, bila tidak terbuka semua, kita bisa menggunakan dari setengahnya juga.
Kemudian kita akan membuka needle guard dari suntikan tersebut. Bisa dilihat, dan menyimpan needle guardnya ini. Kemudian kita akan menggunakan tangan dominan kita, untuk mengambil beberapa dari ini, kemudian memasuki dari yang karet yang tidak ada di tengah sini. Pastikan dosis untuk intradermal yaitu 0,1 cc, karena bagian dari pembuluh itu tidak bisa menerima banyak cairan. Kita tarik. Oke. Kemudian sebelum kita tarik, kita akan mengangkat botol ini dengan tangan yang tidak dominan. Oke. Kemudian kita menarik dari botolnya dan memasang kembali needle guard. Pastikan dosisnya pas dan tidak lebih. Sehingga di sini terlihat adalah 0,1 cc. Kemudian bila ada wadah, kita menyimpannya pada wadah. Oke. Nah, kemudian kita mengambil needle kedua untuk subkutan. Oke, bisa dilihat kita udah membuka dari needle guard. Pastikan itu sudah kencang. Oke. Untuk teknik pengambilan dari vial juga sama. Ketika sudah dipotekan, kita akan memasuki needle-nya dan kemudian mengangkatnya dengan tangan yang non-dominan. Tapi kita akan menggunakan Aquedes lagi. Kita kembali menusukkannya. Kemudian kita akan mengangkatnya dengan tangan non-dominan dan menariknya hingga 1 kita menariknya dengan 1 cc. Refleks. Oke. Kita akan mengangkatnya. Oh iya, bila terjadi ada gelembung atau yang menutup dosis dari suntikan tersebut, kita dapat menjentiknya agar gelembung itu hilang. Oke, ketika sudah hilang, kita akan kembali memasukkan needle guard-nya. Dan yang terakhir untuk intramuskular. Seperti biasa, kita akan membuka needle guard-nya. Kita akan simpan. Seperti yang sama, kita akan mengambil dosis juga. Untuk kasus ini saya akan mengambil dosis 1 cc juga. Ingat, angkat dengan tangan non-dominan. Kemudian tarik. Oke. Kemudian kita akan membaliknya dan mengangkat dari needle tersebut. Seperti biasa, bila ada gelembung, tinggal jentikan jari saja. Oke. Kemudian kita tutup dengan needle guard. Oke, ketika tiga-tiganya sudah terisi, kita akan memanggil pasien tersebut dan bersiap-siap. Oke. Nah, untuk yang pertama-tama dalam teknik ini kita membutuhkan alcohol swab juga. Dan mensterilkan bagian kulit dari pasien tersebut. Oke. Untuk yang pertama kita akan
menyuntikannya dengan yang intradermal dulu. Dengan posisi tangan menggunakan tangan dominan dan derajatnya itu harus 15 derajat, sehingga yang kenanya itu bagian atasnya saja. Oke. Dan tidak menembus jaringan lain. Oke, kemudian masukkan sampai ujung, sampai tertutup needle-nya, dan memasukin obatnya secara pelan-pelan. Dan memegang swab. Oke, ketika sudah, kita menariknya pelan-pelan dan menutupnya dengan alcohol swab, dan setelah itu menggosok-gosoknya dan menggosok-gosoknya dengan swab, dan menutupnya dengan Hansaplast. Contohnya, di Hansaplast. Oke. Kemudian kita nutupnya dengan needle guard lagi. Dan nanti kalau ingin digunakan lagi untuk yang sama, kita harus membuang needle-nya itu untuk mencegah resiko dari infeksi ataupun penyakit yang bisa jadi dari jarumnya juga. Kemudian kita akan menggunakannya untuk subkutan dari yang 3 cc tadi, dari suntikan yang 3 cc. Kita akan membuka needle guard-nya. Hati-hati agar tidak tertojos juga. Ulangi proses yang tadi. Kita akan membersihkan kulit pasien dengan alcohol swab. Nah, untuk derajat yang akan digunakan ini yaitu 45 derajat, jangan lebih dari situ juga, sehingga kita harus hati-hati. Oke, kita akan masukkan pelan-pelan sampai penuh, ya. Dan kita akan memasukin obat secara pelan-pelan. Ya, jangan lupa ambil alcohol swab dan membuka needle secara pelan-pelan. Oke. Amankan jarum dan jangan lupa memberi Hansaplast kepada pasien. Nah, kemudian yang terakhir untuk intramuskular, yaitu dengan derajat 90 derajat, itu menghadap atas dan menejosnya sampai habis. Oke, dimasukkan. Nah, sampai habis. Ceritanya sampai atas ini. Karena kikil saya kurang panjang juga. Kemudian kita sebentar. Oke. Dan kemudian kita akan memberikan obatnya secara pelan-pelan juga. Oke, ketika sudah semua juga, kita kembali lagi ke alcohol swab dan menariknya pelan-pelan. Amankan needle dan kita akan menutupnya dengan Hansaplast. Oke. Nah, kemudian kita akan membereskan barang-barang yang sudah kita pakai dan kita akan membuka needle yang sudah dipakai dan membuangnya kepada tempat sampah medis. Ini sebagai contohnya tempat sampah medis. Ini untuk yang medis dan ini untuk yang non medis. Kita akan membuang needle kita kepada tempat sampah medis dan membuang Hansun kita untuk alat-alat yang non medis.
Oke. Sekian dan terima kasih untuk video ini.